اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Waqala Asep Sopandi, rajin-rajinlah minum jajamu agar badan tetap sehat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramun. Saya muliakan dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bapak Muhammad Rijal SPD beserta para staf-stafnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Di sini ada teman saya juga, Pak Lebriapit. Alhamdulillah, kita doakan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya, murah rezekinya, mengajarkan kita dengan ikhlas sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Siswa, siswi, teman-temanku sekalian, rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama adalah nikmat iman, Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan teriknya panas matahari. Tapi ini tidak menjadikan suatu penghalang. Walaupun halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Simbokong. Panasnya pada hari ini belum seberapa nanti ketika panasnya di padang mahsyar. Maka siapa nanti yang akan memberikan perlindungan adalah manusia yang termulia yang saat ini kita peringati. Siapa itu? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka panasnya di padang mahsyar berlipat-lipat ganda daripada panasnya waktu di alam dunia. Sebab cahaya matahari lebih kalah daripada cahaya Rasulullah. Maka oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaatul ummah nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Rasul, dan kita pun wajib mengimani semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu. Jangan seperti orang kafir yang mana mereka mengatakan di dalam Al-Quran, nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami iman kepada sebagian nabi dan sebagian nabi yang lainnya kami tidak beriman. Ketika Allah mengutus Nabi Musa membawa kitab Taurat, orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa dan kitab Taurat, tetapi orang-orang Nasrani tidak. Ketika Allah mengutus Nabi Allah Isa dan kitab Injil, maka orang Nasrani percaya kepada Nabi Isa dan kitab Injil, tetapi orang Yahudi tidak. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, Yahudi tidak percaya, Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, ulaika humul kafiruna haqqa. Yahudi dan Nasrani benar-benar kafir yang begitu nyata.
Maka dengan demikian keimanan kita tidak hanya kita percaya kepada Nabi Muhammad saja, tetapi harus percaya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apal tidak jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Allah, ayo, mati, mengecewakan. Ayo apal tidak, ini peringatan Maulid. Harus apal jumlah nabi dan rasul. Kan ada lagunya itu. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Saleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lot, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi 11 Nabi, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa pas wassalamnya kenceng. Apalkan Maimunah, apalkan itu. Maka dengan demikian, bila mana kita percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, maka kita pun harus percaya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kan di Al-Quran dikatakan, Amanar Rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Di dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, tidak boleh membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad, maka kita pun harus percaya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad dilahirkan di, ayo ini Maulid harus apa? Nabi Muhammad dilahirkan di mana kalimatnya? Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekkah. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Rabiul, tahunnya tahun. Kenapa disebut dengan tahun gajah bukan tahun sapi? Ayo. Kenapa disebut dengan tahun gajah bukan tahun sapi? Kata Bu Guru, nah disebut dengan tahun gajah sebab besaran gajah daripada sapi. Rupanya gurunya nggak bisa jawab.
Dinamakan dengan tahun gajah sebab pada hari itu pasukan Abraha, yaitu Raja Habasah di Ethiopia, ingin menghancurkan Ka'bah. Menggunakan apa itu? Menggunakan gajah yang begitu besar, tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah tidak ridho, Allah tidak ingin jikalau Ka'bah dihancurkan. Maka Allah mengutus burung ababil. Tahu itu ababil apa? Burung ababil. Kalau di Indonesia apa itu? Burung pipit. Oh, burung ababil itu ya. Maka kalau ada artis Yunita Ababil, berarti Yunita burung pipit. Ada kan? Allah mengutus burung ababil, kemudian mengambil batu kerikil dari neraka. Kemudian setiap satu raja Habasah, bala tentara yang mengendarai gajah yang begitu besar, di atasnya ada burung ababil. Kemudian burung ababil di mulutnya membawa batu kerikil yang begitu panas dari surga, dijatuhkan di atasnya, sedikit demi sedikit akan hancur. Pasukan Abraha hancur. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, alam yaj'al fitat wa arsala alaihim tayran tarmihim faja'alahum ka'asfim. Apal itu suratnya? Alhamdulillah. Apa tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah? Apakah terjadi Ka'bah pada hari itu dihancurkan? Tidak. Kenapa demikian? Ikraman liwiladatin Nabi. Karena pada hari itu Allah memuliakan kelahiran Nabi. Jangankan pasukan Abraha sampai ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, di tengah-tengah perjalanan Allah mencelakakan, Allah menghancurkan pasukan Abraha. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah langsung memuliakan Nabi Muhammad. Kita baca sholawat, ini tidak ada unsur memuliakan Nabi Muhammad. Walaupun kita baca sholawat Simtud Duror, Al-Barzanji memperingati maulid Nabi, tetap tidak akan menambah kemuliaan Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak memperingati maulid Nabi, ataupun tidak baca sholawat, tidak baca Al-Barzanji, Simtud Duror, tetap tidak akan menambah kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Sebab Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tetapi manusia, kita sebagai umatnya tahu diri. Wahbub nabiyaka summa azim qadrahu wa bakhala bidinika mayurabika masamun. Cintailah nabimu dengan cara mengagungkan kelahiran Nabi. Maka salah satu cinta terhadap Nabi itu mengagungkan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Sebab tidak ada pertolongan nanti di hari kiamat kecuali pertolongan Nabi Muhammad. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, dari mulai masa Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, orang-orang yang sudah meninggal di zaman dulu sampai saat ini, maka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti di situ ada disebutnya alam mauqif, meminta syafaat. Lantas kata Allah, jikalau engkau pengen selamat, hayo datanglah kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup memberikan syafaat. Hayo datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sama, tidak sanggup memberikan syafaat. Hayo datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Hayo datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Coba kau datang, hei umat, kepada siapa? Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad. Umat berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Muhammad, ya Allah, Allahumma sallimna ummati. Ya Allah,
berikan keselamatan kepada umatku. Maka oleh karena itu pada kesempatan itulah manusia ada keputusan. Yang ke surga bakal masuk ke dalam surga, yang ke neraka bakal masuk ke dalam neraka. Walaupun masuk ke dalam neraka ada syafaat yang begitu besar yang diberikan oleh Rasul, maka siksanya ala kadar ia membuat dosa di alam dunia, maka akan ditarik lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu. Toh. Maka di dalam peringatan ini harus punya adab dan sopan santun terhadap orang yang lebih besar. Sebab Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Satu, Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cewek. Halo. Dulu di zaman Rasul, orang-orang Yahudi ketika ada seorang ibu yang mau melahirkan diintip, bila mana anaknya perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Maka oleh karena itu saat ini alhamdulillah wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Mulia saat ini wanita. Maka haruslah memuliakan kepada wanita. Yai cowok, muliakanlah kepada wanita. Sebab wanita itu kan kita semua dilahirkan oleh wanita. Oleh siapa? Yang melahirkan kita bapak atau ma? Mata ibu. Maka harus kita mempunyai adab dan sopan santun kepada orang tua. Orang tua itu ada 3 nih, boleh dibawa pulang, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang tua itu adalah ummul wiladah, orang yang melahirkan kita. Siapa itu orang yang melahirkan kita? Orang tua. Itu ibu melahirkan kita 9 bulan di dalam perut, 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan kemana-mana selalu dibawa. Benar? Ke pasar perut besar dibawa, kemudian kemana-mana selalu dibawa. Kemudian di rumah mau masak pun, ke dapur perut pun dibawa walaupun sudah besar. Ada gitu kalau misalkan emaknya perutnya besar, kemudian emaknya mau ke pasar, nak keluar dulu, nah emak mau ke pasar, habis pasar nanti emak balik, nanti masuk lagi ke dalam. Tidak. Kemudian pas waktu yang melahirkan, ngejan emaknya sambil tarik napas, kata bidan, ayo bu, sebentar lagi bu, sudah kelihatan bu. Coba perjuangan antara hidup dengan mati. Tarik napas bu, merecet keluar kuning. Iya bu, sudah keluar bu, tapi hangit bu, bau. Rupa yang keluar kuning Buddha. Ya bu ya. Maka oleh karena itu antara hidup dan mati ketika orang tua melahirkan kita, bapaknya sambil ngerokok saja di depan sambil ngopi santai. Tetapi inilah perjuangan ibu. Ibu, kaulah wanita yang lihat derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Berapa anaknya itu coba? Hah? 4 ke 3. Kau mengandung lagi. Berapa anaknya? 6. Sebab yang 1 kembar. Iya benar. Iya.
Capek orang tua melahirkan kita, maka saat ini kita besar, lahir anak ditimbang-timbang, waduh, anta tabki, ya kan, anta tabki, kamu menangis, wa haulaka surura, sedangkan sekelilingmu dalam keadaan bahagia. Ketika bersusah payah melahirkan kita, diambil anaknya oleh ayahnya, diadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toh. Hei cowok, tidak hanya bermodal motor besar, tidak hanya bermuka tampan, tidak hanya istilahnya dompet tebal. Jangan gitu, jangan usah pilih seperti itu. Pilihlah cowok yang bisa ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rabbana. Siapa adan tuh? Kau tak tahu, cowok aku dong. Adan di musola SMA 1 negeri, ada ceweknya datang ke situ ikut sholat. Wih, adan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallahu akbar. Saking semangat adzan salah. Cari yang bisa adzan, sebab ketika anak kita lahir, coy, itu nanti siapa? Orang yang bisa adzan, bisa qomat. Tidak usah bermodalkan motor kemudian, wih, malam minggu, hey, yang malam minggu nih, ayo kita jalan-jalan. Hujan rintik-rintik tidak menjadikan masalah, sayang. Walaupun halangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Yang penting kita berdua hangat. Tenang sayang, motor abang Pixen di belakangnya sudah dipapas. Kemudian yang di belakangnya joknya sudah abang naikkan ke atas, sudah abang tambahkan. Nanti seperti Sunyoto, seperti orang Jepang. Bang, apa itu Sunyoto? Sunyoto, maaf, susu nyelok tonggong. Waduh. Ya, motor kalau sudah di dealer seperti itu, gitu saja udah. Tidak usah dirubah-rubah begitu saja. Oke? Kadang knalpotnya digurung-gurung, diganti supaya apa? Supaya mantap. Udah, tapi awas adik-adikku yang cewek, carilah calon suami yang bisa adzan, yang bisa ngaji, insya Allah. Yang rajin sholatnya, insya Allah. Kalau yang malas-malas, lihat dulu, ya kan, bang, abang sayang sama adik, sayang dong. Abang rajin gak sholatnya? Waduh, sementara ini sih belang betong sih deh. Kalau begitu bang, abang tidak usah mendekati adik. Kalau abang memang jarang sholat, adik mencari calon suami yang benar-benar taat kepada Allah, rajin sholat, rajin ke majlis, taat kepada Allah Subhanahu. Tuh mantap. Begitu juga dengan cowok ketika memilih calon istri, maka dengan demikian carilah wanita yang soleh, rajin ibadah kepada Allah, bakal taat kepada suami. Gitu. Kan ini kan ada kelas 3 nih, ada kelas 12. Nggak tahu nanti tamat dari sini, nggak tahu nanti langsung KUA. Kan nggak tahu. Iya kan? Yang mau teruskan. Tapi carilah ilmu dulu, gampang dulu untuk menikah, insya. Watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Cari dulu ilmu, tanamkan bakat. Almar'u bila amalin kal qabri yamshi alal ardi. Seseorang yang tidak mempunyai bakat, cita-cita, maka seperti bangkai yang berjalan di atas bumi. Hayo, yang misalkan lulus dari sini mau kuliah, pengen jadi guru, hayo silahkan kuliah, cari pendidikan.
Kemudian kalau misalkan gitu bakatnya adalah gitu di dalam kebinaan, hayo masuk ke akbid. Kemudian bagian IT, hayo masuk. Masing-masing perkuliahan kampus sudah disediakan. Bagaimana kita mempunyai bakat dan semangat di dalam belajar. Sebab ilmu itu sangat penting bagi kita. Satu, hormati orang tua. Yang kedua adalah abul wirtadah, mertua itu adalah orang tua. Walaupun bukan melahirkan kita, tetapi kita sudah menikahi anaknya, maka disebutnya adalah mertua. Mertua itu pun sama, adalah orang tua yang harus dihormati. Yang ketiga adalah abul ibadah, orang yang mengajarkan kita ilmu, orang yang mengajarkan adalah tentang ibadah. Siapa itu? Para guru-guru kita yang mengajar di sekolah ataupun di majelis taklim. Itu pun sama, guru kita yang harus kita hormat. Tuh ya, siap menghormati guru, siap. Kalau lagi jalan, kemudian Pak Amprok, kemudian ketemu, ucapkan salam, assalamualaikum Bapak Guru. Kemudian salamnya cium tangan. Jangan misalkan ketika salam, anak sekarang kan modern, salamnya kan gitu, bukan dicium tangan guru, tetapi ditempelin ke jidat ataupun ke pipi. Ambil tangan guru, kemudian dicium tangannya. Insya Allah ilmu yang kita peroleh insya Allah bakal manfaat. Amin ya Allah ya Rabbah. Tuh, ingatkan, orang tua ada tiga. Satu adalah orang tua yang melahirkan. Dua adalah mertua. Tiga adalah guru kita, baik di sekolahan ataupun di majelis taklim ataupun guru-guru yang lain. Itu adalah orang tua kita. Maka orang tua itu ada tiga. Maka ketika lulus tidak ada yang disebut dengan mantan guru. Guru ya tetap guru. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tidak ada itu mantan guru saya. Kamu sekolah dulu di mana? Di SMA 1 negeri Sungai Kakap. Itu mantan guru saya. Tidak ada istilah mantan. Guru tetap guru. Sampai kapanpun akan menjadi guru. Dan itulah guru kita, insya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, terakhir, bisa hasil peringatan maulid Nabi ini ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bi'it amit to'am, memberikan makanan. Jadi di dalam peringatan maulid itu bikin makanan, ataupun misalkan perkara yang lain, ya kan, ada kue bolu, ada kue kroket yang lain kemudian dibikin ataupun dibuat. Maka hasil peringatan maulid bila mana diniatkan untuk memperingati maulid, maka apa tujuannya? Maka nanti pada hari kiamat, bila mana nanti orang itu disiksa, kemudian datang kroket. Kata kroket, siapa kamu? Saya kroket. Dari mana? Dulu pernah menghadiri maulid Nabi di SMA 1 negeri Sungai Kakap. Oh, kalau begitu tidak jadi disiksa. Datang malaikat ke Allah. Apa kata malaikat? Wahai Allah, orang yang saya siksa ini ternyata dihalangi oleh kroket. Maka kroket itu bisa menghalangi orang yang senantiasa dihadirkan di tempat maulid. Alhamdulillah. Dulu pernah ada Ummu Kulsum, umurnya bantar 90 tahun ataupun 80 tahun. Dulu ada nenek-nenek umurnya 80. Itu tua atau muda? Tua atau muda? Punya anak perawan seperti kamu. Kemudian itu Ummu Kulsum tidak punya apa-apa, orang miskin sederhana, makan pun susah, tetapi Ummu Kulsum niat untuk memperingati maulid. Ngomong ke anaknya Ummu Kulsum. Apa kata Ummu Kulsum? Nah, ada apa mak? Kamu mau nggak dijual?
Buat apa mak? Emang emak sudah tidak sayang lagi ke saya? Bukan begitu nak, emak ini sudah tua, pengen memperingati maulid, takut emak ini tidak ketemu maulid yang akan datang, emak keburu meninggal dunia. Apakah kamu mau dijual? Anak spontan mengatakan, oke lah mak, kalau begitu saya siap dijual. Dijual anaknya pak, dijual anaknya. Yang cewek dijual, diambil uangnya, belikan beras, belikan ini itu, bikin 200 besek, kemudian ngundang tetangganya. Habis sholat isya, kata itu Ummu Kulsum, hei tetanggaku, nanti habis sholat isya saya ngundang kepada kalian agar untuk hadir di tempat saya untuk memperingati maulid Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Satu orang pun tidak ada yang datang. Ditunggu jam 8 tidak ada yang datang. Ditunggu jam 9 tidak ada yang datang. Jam 10, jam 11, jam 12 tidak ada masyarakat setempat yang datang. Sedih Ummu Kulsum meneteskan air mata. 200 besek sudah dibuat, anak sudah dijual, tetapi tetangganya tidak ada yang datang. Sedih, sedih. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang. Siapa yang datang? Ya Ummu Kulsum, ana Rasulullah wa ashabih wa awliya. Hei Ummu Kulsum, saya adalah Rasulullah, engkau yang memperingati saat ini orangnya, dan beserta para sahabat, para wali Allah. Kemudian Ummu Kulsum memejamkan matanya. Ketika memejamkan matanya, melek lagi, buka lagi matanya. Rasulullah sudah tidak ada, sahabat pun sudah tidak ada, termasuk 200 besek sudah tidak ada, dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Artinya peringatan maulid itu hadir. Alhamdulillah. Tuh hadir Maimunah. Hadir peringatan maulid itu. Siapa yang hadir? Rasulullah. Ketika baca salawat, datang Rasulullah. Maka ketika baca salawat harus serius dan harus benar-benar benar. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Al jannatu, adapun nikmat surga dan kenikmatan surga, adapun surga dan kenikmatan surga itu disediakan buat orang yang baca sholawat. Maka baca sholawat. Satu, bikin makanan. Yang kedua adalah wa qiraatil Quran, baca Quran. Niatkan untuk memperingati maulid Nabi, insya Allah hasil peringatan maulidnya. Sering baca Quran? Ayo, sering gak baca Quran? Bisa nggak baca Quran? Udah besar harus semangat belajar Quran. Jangan mentang-mentang di kampungnya atau daerahnya masing-masing, kalau sudah khatam kemudian berhenti ngaji Qurannya. Jangan. Kan kalau udah besar kayak begini kan ngaji ke guru ngajinya gengsi karena udah besar. Apalagi kalau laki-laki kan kumis udah tumbuh, jenggot sebatang dua batang. Mau ngaji kan gengsi, hayo semangat ke majelis taklim, jangan sampai gengsi. Belajar Quran, baca Quran yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Quran dibaca pagi, siang, malam, sore, enak, indah. Betul? Betul? Enak ketika baca Quran. Tapi baca Qurannya sesuai dengan lagu Al-Quran. Tidak boleh diganti dengan lagu-lagu yang lain. Kan ulama terdahulu sudah menetapkan lagu-lagu Al-Quran. Ada Soba, Bayati, Hijaz, Sika, Jiharka, Ros dan Nahwan. Itu adalah lagu Quran. Tidak boleh diganti dengan lagu-lagu yang lain. Jangan mentang-mentang orang Jawa lagu Quran diganti dengan lagu Jawa. Jangan mentang-mentang orang Sunda kemudian diganti dengan lagu Sunda. Jangan mentang-mentang misal orang Madura diganti intonasinya, nadanya dengan nada Madura. Maka ini tidak boleh. Iqraul Quran biluhmil Arab, baca Quran dengan langgam Arab. Kan dulu pernah di mana itu? Di Istana Negara baca Qurannya dengan langgam Jawa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan. Tidak boleh. Itu bukan lagu Quran. Ya. Kalau misalkan diperbolehkan atau dibebaskan lagu ketika membaca Al-Quran, bagaimana nanti kalau orang Cina masuk Islam disebutnya mu'alaf, memperingati maulid, memperingati Isra Mi'raj, nanti yang ngajinya adalah orang yang mu'alaf. Subhanalladzi asra. Jangan. Atau yang misalkan adik-adik misalkan suka lagu dangdut, diganti tabat syada abila habi wa ata. Ya. Atau diganti dengan lagu intonasi salawat sepan araital ladhi yukadzibu biddin fadzalikal yadu'ul yatim. Jangan diganti. Itu bukan lagu Quran. Tidak boleh diganti. Sedangkan kita pernah belajar, kemudian ada lagu kenegaraan Garuda Pancasila. Ayo bareng. Akulah patriot proklamasi, sedia berkorban. La dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Kemudian diganti, jangan mentang-mentang main hadroh, kemudian istilahnya nyanyi, kemudian qasidah, diganti lagunya dengan lagu qasidah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu, lalalala. Pancasila dasar negara, terang tung tung. Rakyat adil makmur, sentot tong teng tong teng. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab itu bukan lagunya. Maka dengan demikian kita pun harus belajar Quran, baca Al-Quran. Maka bisa hasil peringatan maulid dengan cara membaca Al-Quran. Yang ketiga terakhir adalah wadhikril qasaidin nabawiyah, membaca sholawat, Sintud Doror, Al-Bazanji dan lain-lain sebagainya. Tidak harus yang panjang, yang pendek pun boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lebih panjang misalkan atau terlalu panjang boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di peringatan maulid hasil diniatkan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad dengan cara membaca sholawat. Maka oleh karena itu, di dalam momentum memperingati maulid Nabi, tanamkan akhlakul karimah di dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hormati guru, hormati yang paling tua, dan kemudian menghormati terhadap yang muda. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, senantiasa kita selalu beribadah kepada Allah. Ini sudah besar. Yang perempuan sudah balik, laki-laki sudah balik. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Sebab ini penting. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, awas nih, awas. Jangan sampai sholat ditinggalkan, maulid Nabi dilaksanakan. Jangan. Maulid tetap dilaksanakan, kemudian sholat juga harus dilaksanakan. Ya, umur balik laki-laki berapa tahun? Ayo, coba. Umur balik laki-laki berapa tahun? Hah? Berapa? 15 tahun. Umur laki-laki balik itu adalah umur 15 tahun. Kalau perempuan umurnya adalah 9. Coba 9 tahun. Kalau kelas 3 sekarang udah berapa?
Kelas 3 berarti umurnya berapa tahun? Hah? 17. 17 dikurangi 9. Cepat. 17 dikurangi 9. Hah? 8, berarti 8 tahun sudah bagi cewek untuk melakukan sholat. Kalau tidak sholat maka hukumnya dosa. Laki-laki kalau umur 17 tahun dipotong umur balik 14 tahun atau 15 tahun, maka selama 2 tahun ini yang kau jalani itu tidak boleh meninggalkan sholat. Bila mana meninggalkan maka akan mendapatkan siksa. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Sambil duduk tidak bisa, boleh sholatnya sambil tidur miring. Tidur miring pun tidak bisa, boleh sholatnya sambil telentang. Telentang pun tidak boleh, tidak bisa. Maka boleh sholatnya isyarah dengan kepala. Kepala pun tidak bisa, sholatnya boleh isyarah dengan kelopak mata. Kelopak mata pun sama, tidak bisa. Maka dengan hati. Hati masih bunyi, tek 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 jantung, tek 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 tek, berarti masih tek tek, berarti tetap wajib tetap wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Sedangkan semua badan sudah tidak bisa digerakkan. Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, sholat sambil miring, tidur miring pun tidak bisa, telentang tidak bisa, dengan kepala, di kepala pun tidak bisa, dengan kelopak mata pun tidak bisa. Isyarah dengan hati. Ajra arkana sholat ala qalbihi, ketika sholat membayangkan rukun-rukun sholat, gerakan-gerakan sholat. Tuh, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, adik-adikku bakal dimasukkan ke dalam neraka, ditemani di alam kubur oleh ular. Ularnya ular sujaul akro. Sekali mata ular sujaul akro 500 tahun baru lepas. Sakitnya luar biasa, disiksa, dibelit, didatangi kalah jengking bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini semuanya sudah balik. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, kecuali kalau wanita ada mencret. Datang bulan disebutnya haid, tamu tak diundang, datang budak tuh, tak ada permisi, tak ada apa, tiba-tiba datang saja. Itu dek harus tahu, ada disebutnya darah akol, paling sedikit 1 hari 1 malam. Awas, terakhir ya, 1 hari 1 malam. Contoh, datang pagi ini sebelum habis subuh atau jam 6, atau misalkan datangnya nanti habis dohor, sholat dohor sudah, tapi datangnya habis dohor, besoknya sudah bersih, berarti paling sedikitnya sehari semalam. Bersihnya habis sholat dohor ataupun habis sholat asar, maka bersih, mandi bersih, kemudian wajib sholat asar, wajib sholat dohor. Sholat dohornya wajib dikodok, atau bersihnya di waktu asar, maka itu wajib sholat dohor, maka tetap wajib juga sholat dohor. Apa wajib sholat asar dan wajib mengkodok sholat dohor? Kenapa bersihnya di waktu asar, wajibnya mengkodok sholat dohor? Sebab 2 waktu antara dohor dan asar itu boleh dijamak. Maka nanti kalau headnya bersihnya di waktu asar, bersih, mandi, kemudian sholat asar, kemudian mengkodok sholat dohor. Kalau tidak dikodok berarti mempunyai hutang sholat. Bila mana tidak dibayar, nanti di alam kubur disiksa, apalagi di padang mah. Oh, gitu. Niatnya hafal. Niatnya hafal tidak? Niatnya itu, awas cewek, beda. Niat mandi hadas besar, niat mandi head, niat mandi nipas, beda. Jangan misalkan niat mandi head makanya nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari anjamil badani fardalillahi ta'ala. Bukan. Mandi hadas head ya hadas head, mandi habis nipas nipas, mandi hadas besar misalkan junub jinabat ya jinabat. Jangan habis bersih misalkan head mandinya pakai niatnya hadas besar, jangan, nggak nyambung. Gitu. Hafal itu? Udah hafal belum?
Harus hafal. Kalau tidak hafal macam mana pula ini? Ya tidak bisa. Kalau tidak hafal ataupun misalkan mandinya tidak sesuai dengan niatnya, maka nanti bagaimana sholatnya? Nggak sah sholatnya nanti. Sebab faktor sahnya wudhu ibadah itu bagaimana sholatnya, bagaimana mandinya. Kalau mandinya belum benar, ya otomatis ibadahnya juga tidak benar. Tuh, apalagi ketika mandi. Awas nih, awas, penting saya sampaikan sebab ya kan banyak yang tidak tahu ya, baik ketika wudhu ataupun ketika mandi. Nah, awas, kalau ketika mandi itu harus muktarinan air ke anggota badan. Contoh misalkan, gimana niat mandi hadas besar? Nawaitul ghusla diraf'il hadasil akbari anjamil badani fardhan lillahi ta'ala. Jangan niat dulu kemudian air, atau air dulu kemudian niat. Syaratnya harus muktarinan, berbarengan. Di mana puncak niat? Fi qalbi, di dalam hati. Kalau nawaitul ghusla sunnah, bukan itu niatnya, tetapi sunnah niatnya di dalam hati. Nih praktek mandi nih, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anjamil fardhan lillahi ta'ala, jamil badani fardhan lillahi ta'ala. Ketika air sudah di anggota badan, langsung niat di dalam hati. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Tuh, niatnya di dalam hati. Nggak boleh niat dulu air dulu, kemudian baru niat. Tidak bisa. Atau niat dulu baru air. Tidak bisa. Harus berbarengan. Yo. Koreksi nanti. Kalau tidak begitu, nanti pulang mandi ulang lagi. Kalau tidak mandi seperti itu, bagaimana nasah sholatnya? Ya, ulang lagi, paham? Terakhir. Kalau mau mandi hadas besar atau mandi head, niat dulu. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anjamil badani fardhan lillahi ta'ala. Air sudah sampai ke bagian rambut, niat di dalam hati. Gimana niatnya? Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan, wajib karena Allah Ta'ala. Gitu. Sama dengan wudhu. Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jangan langsung ke air, sebab niatnya itu hukumnya sunnah diucapkan, tapi puncaknya di dalam hati. Gimana coba? Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil akbari nawaitul ghusla nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Air sudah sampai ke bagian muka, baru niat di dalam hati. Niat saya mengambil air wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Nggak boleh niat dulu di dalam hati baru air. Nggak boleh air dulu baru niat. Tidak bisa. Jadi air sampai ke muka, niat pun harus berbarengan. Kalau tidak begitu, tidak sah ibadahnya. Tuh, ibu, begitu tidak? Mohon maaf, bukan mengajari, cuman hanya memberikan informasi kepada adik-adik. Itu ya. Takutnya. Makanya ayo rajin ke majelis taklim. Ya. Rajin ke majelis taklim. Nah, di situ ada tuh nanda. Setiap malam Jumat hadir ke tempat majelis di Kakap samping Polsek. Nah, setiap malam Jumat. Jadi kalau adik-adik mau ikut, ya boleh. Bebas. Sama tuh Kak Nanda tuh. Nah, malam Jumat ya kan ada hadrohnya juga gitu tuh. Ikut pengajian di situ ya. Nah, ini sekedar informasi. Jadi boleh untuk umum, siapapun boleh ikut. Kita belajar bareng-bareng insya Allah. Yang terakhir, tekadkan di dalam hati kita, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul selain daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau datang nanti suatu saat orang yang berjubah besar, kemudian pakai udang-udangnya berlapis-lapis, sorbannya panjang, jenggotnya panjang, hafal Quran, ngomongnya bahasa Arabnya fasih, ada bekas sujudnya, tetapi kalau ngaku nabi, kira-kira kita percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidak ada lagi nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka carilah pasangan yang memang senantiasa rajin ibadah, kemudian yang senantiasa mengajak kita, mendorong kita pun untuk ke pengajian, dan selalu mengajak terhadap kebaikan. Insya buah tomat, buah cempeda, buah durian, buah langsat,
buah kelapa dan buah apel. Itulah nama-nama buah-buahan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.